Saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari kegiatan atau safari perdana Joko Widodo ke Lampung, saudara. Agenda hari ini adalah Jokowi akan menghadiri acara terkait dengan Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Ini merupakan perjalanan perdana Joko Widodo dalam rangka safari untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi berangkat dari kediamannya di Solo pagi ini dan nampaknya saat ini sudah tiba di Bandar Lampung, Lampung, saudara. Agendanya Jokowi dijadwalkan akan menghadiri sejumlah acara terkait Partai Solidaritas Indonesia selama 3 hari yang diselenggarakan oleh para relawan PSI. Ini nampaknya Jokowi baru saja datang, saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai melakukan safari politik dengan berkeliling Indonesia. Lokasi pertama dilaksanakan hari ini, hari Jumat 26 Juni. Dan destinasi pertama Jokowi yang dipilih adalah Lampung, saudara. Gimana menurut kita negara saat ini, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Jokowi. Saya siapa? Kasih jalan Pak, kasih jalan Pak. Jokowi tampak sudah siap dengan mengenakan kemeja dan topi putih yang kita bisa saksikan tadi di layar kaca. Menariknya terdapat logo Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada kemeja dan topi yang dikenakan Jokowi hari ini. Ini menandakan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sudah siap untuk melakukan safari politiknya yang dilakukan perdana hari ini untuk mendukung Partai Solidaritas Indonesia. Kita akan update perkembangan terkait safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk hadir di acara Partai Solidaritas Indonesia, saudara. Tapi kita akan lanjutkan sorotan lainnya di Kompas Siang. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menjenguk korban penyiksaan dan penyekapan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kamis malam. Dudung menyampaikan seluruh proses biaya administrasi akan ditanggung BPJS Kesehatan. Ia juga meminta pelaku dihukum yang setimpal. Memang untuk penganiayaan kepada perempuan dan anak tidak di-cover BPJS. Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut dan bahkan sebelumnya juga sudah memonitor tentang masalah ini. Dan BPJS juga akan membantu, bahkan nanti prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan pun akan membantu.
Saudara, penanganan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung terus berlanjut. Selain mendalami keterangan saksi, polisi juga membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi adanya korban lain. Penyidik masih melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang diduga berlangsung selama 3 tahun. Polisi juga telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban atau memiliki informasi terkait tindakan tersangka. Hingga kini, saudara, penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan kemungkinan adanya korban lain. Informasi terkini terkait kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama dari Polda Jawa Barat. Selamat siang Mita, setelah posko pengaduan dibuka, dari pantauan Anda, apakah sudah ada korban yang melaporkan dan bagaimana perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan korban dari tersangka Taufik Hidayat? Ya, selamat siang Lintang. Ini berdasarkan pantauan kami di Polda Jawa Barat, lebih tepatnya yang berada di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Polda Jawa Barat ini untuk posko pengaduan ini baru didatangi oleh 1 orang seperti itu. Dan itu pun bukan korban kekerasan pada perempuan, melainkan korban yang melaporkan hal lain. Seperti yang diketahui, tersangka ini memiliki profesi sebagai debt collector seperti itu. Dan kemarin siang ada 1 warga Garut yang melaporkan bahwa di tahun 2023 lalu motornya ini dirampas dan sampai dengan saat ini tidak mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana kondisi motor yang dirampas di 2023 lalu. Jadi kedatangan dari korban perampasan kendaraan bermotor ini kemarin datang untuk niatnya bertemu dengan tersangka Taufik Hidayat, menanyakan secara langsung bagaimana kendaraan yang dirampas pada 3 tahun lalu seperti itu. Namun memang dari pihak Polda Jawa Barat juga belum bisa memberikan akses secara langsung seperti itu. Jadi untuk si korban perampasan kendaraan bermotor ini memang akhirnya hanya melaporkan saja ke aduan yang memang disediakan Polda Jawa Barat. Nah, untuk aduan sendiri, layanan aduan sendiri memang ini sebagai wadah dari Polda Jawa Barat kepada masyarakat seperti itu, karena memang sebelum-sebelumnya ini banyak informasi dari sosial media bahwa banyak korban serupa seperti korban Y yang saat ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jadi ini untuk Polda Jawa Barat membuka terhadap korban-korban lain yang merasa pernah diperlakukan sama seperti itu, seperti korban Y, ataupun posko pengaduan ini juga dibuka bagi masyarakat yang mengetahui informasi tentang tersangka Y, karena memang dikhawatirkannya memang tersangka ini bukan hanya melakukan kekerasan dan penyekapan saja, namun memiliki kasus lain seperti itu, Lintang. Dan Lintang, untuk saat ini perkembangan dari kasus tersangka Taufik Hidayat sendiri masih dalam proses penyidikan. Ini untuk saksi-saksi juga perlu didatangkan seperti itu. Dan kemarin sebenarnya kami mendapatkan informasi harusnya kakak dari korban ini datang untuk menjadi saksi seperti itu. Namun kemarin memang tidak jadi hadir. Namun kami belum mendapatkan informasi apakah memang dijadwalkan ulang atau seperti apa. Dan untuk kondisi dari korban sendiri menurut pihak keluarga ini semakin harinya semakin baik seperti itu, karena memang untuk korban sendiri sudah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sejak 9 Juni lalu, sudah 2 minggu lebih, walaupun memang masih sangat terbatas. Nah, inilah memang Lintang
yang menjadi hambatan seperti itu. Kalau dari keterangan pihak kepolisian, informasi dari tersangka Taufik Hidayat ini berubah-ubah seperti itu. Sedangkan untuk informasi dari korban sampai dengan saat ini masih terbatas. Jadi disinilah perlunya adanya layanan aduan ini agar mendapatkan informasi-informasi dari pihak lain. Lintang. Terkait dengan posko aduan, sejauh ini baru satu aduan, itu pun terkait dengan perampasan kendaraan dan belum ada aduan terkait dugaan kasus kekerasan dan penganiayaan. Kita akan nantikan selanjutnya perkembangan kasus seperti apa. Terima kasih Mita Handayani dan Reza Pratama melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Saudara, tetap di Kompas Siang, usai jeda kami punya sorotan. Aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah wilayah selama Juni menjadi sorotan luas, tercermin dari tingginya pemberitaan media dan percakapan di media sosial. Sebuah riset binokular mencatat tingginya atensi publik terhadap aksi mahasiswa. Lalu, apa saja temuan dan makna di balik data tersebut? Nanti kita akan perbincangkan lebih lengkap usai jeda.